Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2, 2022 berhasil tumbuh tinggi, mencapai 5,44% secara year-on-year. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat, ada sentimen baru yang mulai mengancam pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Sri Mulyani bilang, dunia termasuk Indonesia, masih perlu waspada karena risiko masih membayang prospek perekonomian. Menurutnya, ada pergeseran risiko dari pandemi COVID-19 menjadi ketidakpastian global. Sejak tahun lalu, risiko perekonomian adalah pandemi COVID-19. Sekarang bergeser menjadi risiko finansial lewat penyesuaian kebijakan dan lonjakan inflasi dunia yang tinggi, tutur Sri Mulyani dalam paparan APBN kita Juli 2022, Kamis 11 Agustus. Sri Mulyani menyebutkan ada 4 risiko yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pertama, lonjakan inflasi global yang disebabkan oleh kondisi geopolitik yang eskalatif. Ketegangan geopolitik masih panas di Rusia dan Ukraina. Belum lagi ada ancaman baru, yaitu ketegangan antara China dan Taiwan yang kembali membara usai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Hal ini akan menimbulkan tambahan risiko pada disrupsi rantai pasok. Di saat negara-negara mulai pulih dan mengalami peningkatan permintaan, suplai tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sehingga inflasi global dikhawatirkan melonjak. Inflasi tinggi sudah terjadi di sejumlah negara seperti Eropa dan Amerika Serikat yang menyentuh level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, jelas Sri Mulyani. Kedua, adanya pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga kebijakan bank-bank sentral di negara maju. Ini juga sehubungan dengan inflasi yang meningkat, sehingga ada respon kebijakan moneter lewat pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga. Pengetatan likuiditas negara maju bakal membawa dampak rambatan terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, volatilitas pasar keuangan menjadi naik dan terjadi hengkangnya arus modal asing dari pasar negara berkembang dan tekanan nilai tukar. Ketiga, potensi krisis utang global. Sehubungan dengan keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang, maka akan menimbulkan tekanan pada nilai tukar juga. Ini pun menjadi momok bagi negara-negara dengan tingkat utang di atas 60% produk domestik bruto dan yang mendekati 100% PDB. Menilik data dari Dana Moneter Internasional, ada 60 negara yang terancam mengalami default atau gagal bayar utang gara-gara risiko biaya utang dan risiko refinancing yang naik tajam. Keempat, dengan inflasi yang tinggi dan banyaknya risiko, maka negara-negara di dunia berpotensi mengalami pelemahan ekonomi. Kondisi inilah yang disebut dengan stagflasi. Inflasi tinggi, pengetatan suku bunga, akan memperlemah kondisi ekonomi dunia. Ini adalah kombinasi yang rumit dan bahaya, jelas Sri Mulyani.